Ini yang nempel saya. Ini yang nempel saya sekitar 12 tahun yang lalu. Masih, artinya partisi itu juga masih. Jadi saya nggak nyangka si cucian ini jadi keren seperti ini. Berbeda banget dari 12 tahun yang lalu. Oke, ini ruang tunggunya, ruang tunggu AC. Jadi ruang tunggu ini masih sama, keramiknya juga masih sama ukurannya ini kayaknya dari 12 tahun yang lalu. Nah, ini yang nempel saya. Ini yang nempel saya sekitar 12 tahun yang lalu. Masih, artinya partisi itu juga masih sama seperti 12 tahun yang lalu. Hanya ini nih, menu-menunya ini baru nih. Menu makanan, minuman ini baru, cuman box menunya masih yang lama. Terus pas partisi buat kasir juga masih yang lama. Jadi memang konsepnya masih yang lama semua. Cuman lebih oke lah sekarang karena plafonnya ini dibaruin nih, plafon. Jadi dibaruin plafonnya seperti ini. Tapi menurut saya semuanya oke, bagus banget. Jadi tinggal memanage aja sih supaya bagaimana rame gitu. Nah, toiletnya sekarang di dalam. Kalau dulu toilet itu dari luar sini, lewat situ. Tapi sekarang ada di dalam ini. Jadi lebih oke, lebih keren. Jadi saya nggak nyangka si cucian ini jadi keren seperti ini. Berbeda banget dari 12 tahun yang lalu. Di sini. Smoking areanya di sini ada 3 meja di situ. Oke lah ya. Jadi menurutmu Mas Yadi di sini ini masih terasa berat atau enggak sih? Menurutmu? Kalau untuk dengan target segitu buat saya sih bilang berat sih enggak juga sih Pak. Cuman kurang greget aja sih saya Di sini. Mas, kamu kan punya tiga outlet yang Mbok kelola kan? 3 cabang yang Mbok kelola kan? Ini malah paling murah apa paling mahal di sini? Paling murah. Lainnya berapa sih? 60 udah. Udah 60 semua mereka. Di yang 2 itu. Iya. Di sini malah 50. 50 masih. Tapi pemilik kan nggak ada komplain Mas, owner? Enggak sih. Maksudnya Pak Yadi kenapa ini kok nggak naik-naik apa omsetnya dan lain-lain? Belum, enggak ada komplain. Nggak ada komplain, cuman kamu aja yang gelisah gitu. Gelisah karena saya kalau udah di target itu emang udah pacuan buat saya gitu loh. Ya emang kalau target ini kan emang lebih dari istilahnya kalau dibilang keuntungan kan udah di atas keuntungan. Ya kan karena dari target saya sendiri maksud saya Pak yang buat saya pertama masuk sini nih ini harus dapat sekian nih. Meskipun owner udah, kalau dari target owner sih udah, cuman buat target saya pribadi belum gitu loh Pak. Kalau dari targetmu sendiri belum, tapi kamu masih mau terus atau ini ada kontrak nggak sih Mas kamu di sini? Ya asal kepercayaan aja ya. Kamu kelola di sini ini sekian. Cuman saya masih punya suhu sebenarnya. Iya. Oh ada senior lagi yang ini ya. Yang di balik saya. Gitu. Di balik Mas Yadi ya, yang istilahnya jadi tempat untuk bertanya dan lain-lain gitu loh. Di sini ada kemungkinan nggak sih misalnya stuck. Alah tak tinggal lah gitu. Enggak. Atau gimana Mas? Sempat sih Pak, karena stres gitu ya. Karena pengelolaanmu jauh nggak Mas? Dari lumayan. tempat yang lama yang tiga cabang itu jauh nggak sih? Lumayan Pak. Waktu hampir satu setengah jaman lah. 1,5 jam. Naik tol itu. Naik tol. Setiap kali untuk kesini. Ya. Belum ntar kalau macetnya juga. Belum kalau macet itu. Ya. Itu kalau lancar 1,5 jam. Lancar 1,5 jam. Kalau iya.
Tapi dicoba lah mas, maksudnya target. Ini kan kalau saya orientasi kerja itu misalnya 3 bulan saya evaluasi. Ya. Kemudian nanti 6 bulan pertama saya evaluasi seperti apa progres nggak. Kalau progres ya bisa terus. Karena kalau nggak progres ya segera dicari permasalahannya, jangan dibiarkan. Iya, saya juga sama Pak. Saya 3 bulan, lama 6 bulan lah orientasi saya tembus target ya biasanya. 3 bulan juga progres dalam pertama buka sampai 3 bulan tuh ada progres nggak? Nah bulan kemarin juga progres. Selama 3 bulan tuh progres. Nah yang menuju ke 6 bulan ini sempat ngandat gitu loh agak. Oh malah turun? Nggak turun sih nggak, cuman stuck di itu aja. Oh maksudnya nggak naik lagi gitu? Naik gitu loh. Oh berarti gini mas, kalau misalnya itu bisa dianalisa dari jumlah karyawan. Kalau menurut saya untuk cuciannya itu standar Pak, maksudnya normal di jalan di tempat, istilah jalan di tempat itu naik turunnya di cucian. Cuman yang yang kurangnya ini sekali turun naiknya omset ini di salon, di detailingnya. Oh bisa nunggu. Iya. Gini. Oh iya. Kalau salon mobil itu memang ya perlu dijual. Salon mobil itu nggak bisa dibiarkan aja. Jadi begini, kalau menurut saya cuci mobil di Jakarta ini kita bikin tempat seperti ini, tapi asal jalan rayanya aksesnya bagus ya, akses jalan rayanya bagus. Karena Embos juga punya cabang tuh yang nggak bagus jalan rayanya, itu di pemukiman warga, mobil nggak ada lewat sama sekali kalau siang gitu kan. Adanya cuman pagi sama sore gitu. Itu juga tempatnya bagusnya luar biasa di sana. Cuman ya kurang karena memang kendaraan kurang lewat gitu. Nah kalau tempat-tempat di jalan raya seperti ini, sebenarnya tempat yang sudah memadai seperti ini untuk cuci itu nggak perlu pasarkan terlalu gitu loh. Yang penting dikasih tahu aja orang masuk cuci, ada cuci mobil, tulisan cuci mobil, orang masuk dilayani dengan baik, udah bagus itu. Kalau salon nggak bisa seperti itu. Salon itu harus ditawarkan. Makanya kenapa di Embos itu di Instagramnya nggak pernah, di sosial medianya nggak pernah menawarkan cucinya seperti ini dan lain-lain, enggak. Karena apa? Cuci itu kita bikin tempat orang datang. Tapi kalau salon kita bikin tempat orang belum tentu datang. Itu salon. Jadi permasalahanmu di salon itu ya memang harus ditawarkan, Mas. Marketnya ya? Iya, ditawarkan. Entah bagaimana medianya itu kan masing-masing kita punya punya skill masing-masing. Entah melalui brosur, entah melalui sosial media. Sebenarnya banyak medianya lah untuk itu. Gitu. Jadi kalau menurutmu salon memang, kalau cuci kamu sudah merasa oke lah gitu ya. Naik-naikan harga juga nggak perlu. Sebenarnya sih kalau naik harga pun juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kan kita setiap kenaikan harga itu harus nyari momennya juga kan. Nggak sembarangan naikin. Iya biasanya sih lebaran gitu kan naikin harga. Tapi kalau saya bukan memprovokasi ya Mas ya di sini. Tapi ini udah untuk 60.000 udah oke banget kalau menurut saya. Karena saya baru lihat nih tempat ini Mas. Tempatnya seperti ini, gedenya seperti ini, 50.000 itu murah. Kalau misalnya nunggu momentum setahun, saya nggak tahu ownernya seperti apa nunggu momentum setahun karena baru 9 bulan ya. Baru 9 bulan. Kalau nunggu setahun juga nggak tahu. Tapi kalau 50.000, ya saya pikir ini murah banget cuci 60.000 di sini. Tapi kalau salon, dari segi 3 yang kamu kelola Mas, salonnya yang paling berat yang mana? Yang di sini. Yang lain bagus-bagus? Dan tempat saya sih bagus Pak, cuman sama sih nih. Yang di sana juga kan, yang di tempat saya yang satunya itu juga take overan juga. Itu juga lagi pembenahan juga, nyari kepercayaan juga untuk salonnya juga. Salonnya ya? Yang berat tetap di salon ya? Salon paling berat. Kalau untuk cuci juga di sana juga tadinya harga 50.000 pun juga udah saya langsung naikin 60 gitu berapa bulan berjalan. Dan nggak ada masalah kan? Nggak ada, cuma tetap di salon yang agak susah. Iya, salon itu memang harus, apalagi persoalannya kan kebanyakan seperti ini, teknisi itu bongkar pasang. Nah itu yang susah. Kalau teknisinya oke, bisa kita bimbing sampai pada naiknya omset sih bagus. Tapi giliran
Orang udah mulai nyaman, kerjanya udah mulai bagus, tahu-tahu teknisinya pergi. Iya. Ya kan? Harus bangun lagi, kan harus mendampingi lagi gitu. Salon mobil itu memang perlu, makanya di Embos diusahakan tempat-tempat yang strategi harus ada marketing. Itu untuk apa ya, mendongkrak omset salon. Itu menurut saya kalau salonnya. Terus apa lagi Mas yang mau bawa bahas di sini? Untuk alat-alat nggak ada masalah ya di sini ya? Kalau sih nggak masalah sih Pak. Untuk alat-alat sih jalan oke semua. Maksudnya nggak ada tahu-tahu nanti trouble ini trouble itu Pak? Ya kalau trouble kan udah biasa. Masalah alat-alat trouble itu kan ya. Trouble yang kira-kira harus diganti tapi diperbaiki gitu nggak? Maksudnya begitu nggak? Iya. Iya. Jadi nggak, misalnya alat apa nih yang harusnya sudah diganti tapi tolong diperbaiki dulu aja kalau bisa diperbaiki. Tapi nanti trouble lagi di tengah. Kamu punya masalah seperti itu nggak? Ada. Di semua cabangmu atau? Iya, semua cabang juga seperti itu juga. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi nanti rusak lagi ya, perbaiki lagi gitu loh. Sampai nunggu nanti kalau misalkan ini udah ada buat beli gitu ataupun udah nggak bisa kepakai lah. Ya udah mau nggak mau beli. Tahu nggak? Prinsip seperti itu sebenarnya merugikan kerjamu. Iya sih Pak. Menurut saya seperti itu. Cucian mobil nggak bisa seperti itu harusnya. Kira-kira memang masih bisa diperbaiki. Kita kan bisa menganalisa. Kalau saya perbaiki nanti bisa pakai kerja sekian. Analisa kita kan. Tapi kalau misalnya kita perbaiki bisa kerja. Tapi kalau umurnya cuma sekian, nanti terhambat lagi, mendingan langsung eksekusi. Itu salah satu kunci di cuci mobil sebenarnya. Tapi kan pemikiran owner sama pemikiran pengelola beda. Kalau masalah pergantian itu kan sudah berhubungan dengan budget. Kalau udah budget pasti pengurangan profit, kan gitu kan. Itu masalahnya. Jadi alat-alat juga nggak ada masalah ya Mas? Nggak ada sih. Terus kendala apa lagi? Misalnya saingan ada nggak sih Mas? Kalau saingan ada, di sebelah juga udah ada baru buka. Cuma kalau saya sih nggak ngaruh ya Pak. Kalau untuk saingan dibuat saya ya. Sebenarnya malah saya lebih seneng kalau misalnya ada saingannya. Konsepnya kayak gini ya? Gede juga, cuman kalau untuk detailing kayaknya masih bagusan ini. Malah masih bagusan ini detailingnya. Cuman untuk konsep cucinya sama, gede juga. Sama. Hidrolik juga. Harganya juga 50. Kalau harganya saya kurang tahu karena kemarin juga baru buka kan, baru opening. Kemarin sempat. baru opening juga? Baru opening. Gratis 1 hari. 1 hari gratis. Itu nyedot Mas kalau gratis itu. Enggak, saya kasih tahu ke kru yang juga lapor ke saya, Pak, di sana ada baru gratis, nggak usah hiraukan kata saya. Udah jalankan, nggak akan ngaruh kata saya. Ya emang nggak ngaruh sih Pak. Gratis 1 hari ya? Nggak ngaruh. Karena 1 hari doang kecuali 1 minggu. Betul. Kalau 1 hari kan orang belum tentu sempat hari itu nyuci kan. Mobil bagus-bagus, sebenarnya nggak ada kendala Mas. Bongkar pasang karyawan. Udah biasa. Maksudnya itu ya memang udah biasa bongkar pasang karyawan. Maksud saya apakah itu juga berpengaruh dengan kinerja atau enggak menurutmu? Pengaruh Pak. Karena anak-anak yang nakal-nakal juga kita kan nggak bisa 100 ngawasin terus kan nggak bisa kan. Ada juga yang nakal, udah beberapa kali juga yang saya keluarin masuk. Pokoknya yang lama-lama ini udah ini baru semua yang bisa. Yang lama-lama itu udah nggak ada semua. Yang lama-lama udah nggak ada. Ini baru semua. Karena maksud saya dari proses pergantianmu seperti itu, karena setiap karwas kan seperti itu, dimanapun karwas kan. Ganggu omsetmu nggak? Enggak. Dari prosesnya ganti, terus enggak, itu biasanya kan ngaruh, ngurangnya harusnya 10 jadi 8. Terus itu sempat ganggu omsetmu nggak? Sekian lama berjalan ini? Enggak sih, selama ini sih enggak. Karena di sini juga saya pokoknya yang berpengaruh di sini tuh untuk salonnya yang kurang mungkin dari saya sendiri kurang marketnya kurang. Gitu. Masalahnya kamu nggak pakai sosial media ya Mas ya? Pakai juga Pak. Di sini juga ada sosial media. Ya mungkin karena orang belum tahu atau kurang istilahnya ini benar bisa salon nggak sih gitu loh. Orang masih ragu kan, belum percaya tadi. Makanya dia iseng-iseng Orang kalau belum percaya kan mau salon gitu iseng-iseng Mas. Aturan 1 juta kalau dia udah percaya dia bayar, tawar 300. Iseng-iseng buang duit. Kan gitu kan? Betul. Iya. Salon itu sebenarnya memang kepercayaan karena bukan kebutuhan pokok.
kebutuhan pokok orang itu cuci mobil. Kalau cuci nggak bisa ditawar. Dan di sini ini gini Pak, di sini banyak jalan-jalan gang-gang kecil-kecil yang dari sini ntar bisa tembus ke sana gitu. Ya mobil itu. Nah, Gang ada, mobil ya? Iya, Ada, ya. kan. Nah, ntar di sini tuh ada nih Pak, misalnya galian kabel atau pipa itu. Nah, ntar juga ada penebangan pohon. Nah, itu sering dialin gitu loh. Jadi di sini beberapa kali tuh sering kosong jalan. Gitu loh. Itu pengaruh juga loh Mas. Kalau mobil nggak ada terus lewat. pemadaman listrik. Oh, sering pemadaman listrik? Hampir sebulan tuh hampir pasti ada. Berapa jam gitu? Ya, Oh. pasti ada. Situ. Iya ya, berarti ini maksudnya udah daerah Mas ini? Daerah. Maksudnya bukan di Jakarta lagi. Kalau di Jakarta pemadaman itu dikonfirmasi dulu pasti. Kalau Kayak sering itu pemotongan pohon-pohon gitu kan. potongan Pasti pohon. gitu, Jadi ada. orang dialihkan lewatnya. Seringnya gitu. Kalau orang dialihkan lewatnya, misalnya setengah hari aja udah ngaruh loh. Udah ngaruh banget Pak. Berjam, misalkan 2 jam atau 3 jam pun juga ngaruh udah. Masuk 4-5 mobil kan lumayan kan. Iya. Tapi harusnya untuk target 100 juta dapat nggak sih Mas menurutmu di sini? Kalau menurut aku sih harusnya oke lah. Tempatnya seperti ini nih harusnya oke lah. Harusnya ya, Pak. Tapi gini Mas, dengan keleluasaanmu harusnya. Ini contohnya ngomongnya seperti inilah bosnya ya. Udah deh, gue kasih lu deh. Terserah lu, pokoknya gue mau 100 juta dalam 6 bulan ke depan. Lu mau harga berapa, yang penting dari omset sekarang jangan turun. Gitu kan. Nah, kalau misalnya Mas Jati dikasih keleluasaan seperti itu, spare seperti itu, menurut saya yang pertama harus dinaikkan harga cuci. Iya. Ini kalau menurut saya ya, dibikin 60.000. Memang kelihatannya nanti agak sepi sedikit aja kita nyalain harga. Tapi gak terasa waktumu 1-2 bulan berjalan normal lagi. Cuman selisih 10.000 itu normal lagi. Yeah. Kalau ada orang teriak-teriak, ngomel-ngomel di sini sama kasir mahal dan lain sebagainya, itu nggak masalah kalau menurut saya. Ya kalau salon ya itu tadi solusinya memang media promosinya harus benar-benar lebih. Kalau misalnya mau dibanyakin banner, kalau flyer ya flyer, kalau media sosial ya. Sebenarnya media sosial ini udah nggak bisa ditawar Mas zaman sekarang ini. Orang mau ngapa-ngapa itu udah lewat handphone. Semua ya. Sebenarnya iya, tinggal pinter-pinter kita aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada budget dari perusahaan untuk promosi di media sosial itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Mes juga di sini ya Mas ya? Mes ada. Dulu mes di sini. Toilet tetap yang lama? Toilet ada di bawah ada, di atas juga ada. Bukan, yang lama ada? Ada. Yang lama di situ? Di dalam ya. Kalau dulu di luar. Oh itu didalemin sekarang? Dimasukin ke dalam dari ruang tunggu dong berarti? Ruang tunggu. Oh di atas ada toilet? Ada juga. Toilet karyawan. Oh karyawan di atas? Di bawah juga ada. Iya maksudnya di karyawan dikasih. Di atas ada toilet buat khusus cewek. Karyawan cewek. Kalau yang Emang Mas cewek cowok di bawah Mas? Di atas. Oh di atas semua kan? Di atas semua. Di atas semua. Ini total dengan 3 hidrolik total berapa orang Mas? Sekarang 12. 12 itu ada kafe. Beda kalau itu di lapangan aja ya. 12 lapangan aja. Lapangan aja. Kalau untuk Kamu kerja sampai berapa jam? Sampai tutup jam 10 malam. 10 malam. Kenapa nggak sampai jam 12? Sepi. Sepi Pak, udah sepi banget jalanan. Jam 10 aja udah jalanan udah paling 1-2 mobil lah. Itu pun orang juga cari makan mungkin. Kok makin sepi ya Pondok Labu? Iya, Pangkalan Jati. Tapi angkot masih ada lewat kan sini Mas? Masih. Iya loh. Iya, aku lihat tadi gini Mas, itu ada cuci motor. Emang terima cuci motor juga? Terima. Omsetnya cuci motor berapa setiap bulan? Belum sih Pak, belum kelihatan juga. Ini kan baru mulai bulan ini juga sih saya ini. Ada cuci motornya? Ada. Tapi ada yang nyuci? Ada. Berarti biasa? Nggak pakai hidrolik ya? Enggak. Cuci biasa 15.000? 15 untuk motor Kecil? matic gitu. Oh, yang kayak gede-gede itu 20? 20. Itu bantu lah ya? Lumayan. Karena kalau misalnya lagi sepi, oke. Ya. Tapi kalau lagi rame, motornya kecewa nanti. Ya. Orangnya pada nyuci mobil nyuci. semua. Biasa itu. Biasa lah.
Tapi nanti mau saya khususin sih kalau untuk yang cuci motor biar nggak pada ribut gitu. Mas, dari 3 yang Mbok pegang yang cuci motor ini aja kan? Di sini aja. Yang lain enggak kan? Enggak. Artinya sudah terpenuhi lah targetnya ya. Karena di sini kan menurut saya setelah saya analisa kan ini di daerah ya, motor juga sekarang mobil nih kayak gini tadi lewat juga jarang ya, banyak tuh motor gitu. Iya, mobil. Nggak tahu ramenya hari apa, jam berapa ini nggak tahu aku. Padahal ini tempat bagus loh. Ya kalau jam-jamnya Perumahan bagus sih. kalau hari-hari biasa sih jam-jamnya nggak bisa di ini Pak, nggak bisa ditentuin. Kalau Memang dulu sebelum ada tol itu Pondok Cabe lewatnya sini semua orang Mas ya. lumayan rame, jalannya sempat macet juga Pak. Dulu macet ya, macet. Ya, dulu macet. Sekarang macetnya kalau misalnya ada galian pipa aja. Kalau ada galian pipa, ya kayak Karena jalan kan cuma separuh. Ya betul. Gantian buka tutup gitu ya. Tapi bagusnya begitu. Jalannya longgar, volume kendaraannya nggak begitu banyak, tapi omsetnya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Dulu waktu dipegang orang kan 40, Ya, 35 itu udah bagus kan Mas? Udah. 35 juta, 40 gitu. Ya karena bukan karena nggak bisa kerja, tapi karena memang orangnya mungkin nggak sebanyak sekarang gitu loh. Nggak sebanyak sekarang orangnya. Sekarang kan orangnya dikasih 12. Ceweknya berapa Mas? Kayaknya 3. 3. Kasir 1. Kasir 1. Kasir manjang dong berarti. Enggak, kasir kan 3 itu maksudnya kasir Pak. 2 kasir, 1 kafe. Oh, kafenya di middle-nya. Ya, kan belum terlalu, kalau rame kan mungkin bisa long dan ada lemburan kalau untuk kafe. Kafe itu termasuk bagianmu juga Mas? Maksudnya Enggak, itu langsung ke owner. oh kafe owner. Kalau berarti orang-orangnya owner, maksudnya Enggak, yang orang saya juga, saya nyari. maksudnya urusannya langsung ke owner. Iya. Tapi di sini nggak pakai sistem ya Mas ya? Pakai sih Pak. Pakai Sistem kasir. Sistem kasir yang umum biasa itu. Ya. Kan dulu kalau nggak salah ada sistemnya sini Mas. Ada sistem yang khusus karbos kan dulu. Ya, cuman Nggak diperpanjang. enggak Oh, tempatmu yang lain ada yang pakai sistem kasir nggak? ada. Sistem karwos? Ada. Yang 2? Yang 2 karwas. Oh, dua-duanya sudah sistem karwos? Ya. Ada panggilannya begitu? Ada yang satunya yang kalau di tempat saya kan kecil Pak. Oh. Yang tidak yang tempat saya Iya, tempat ini iya. kan kecil, itu nggak perlu Pak. Masa nggak perlu pakai panggilan. pakai Jadi kalau informasi. misalnya ada selesai langsung jamperin aja. Iya, karena tempatnya terbatas ya. Kalau yang satunya ada? Udah ada. Ada informasinya ya. Karena beda owner ya Mas. Beda. 3 itu ownernya 3. Jadi 3 cabang itu ownernya 3, pengelolanya masih ada semua tuh, bayangin. Kalau Embos kan ada 6 cabang, cuman Owner 1. owner 1 lah, karena franchise yang 2 kan, itu tetap owner 1 lah. Di sini 3 cabang, 3 owner, 3 brand. Ya Mas ya. Beda-beda sendiri. Ini memang menurut saya bukan gampang seperti ini, karena kebijakan masing-masing. Kebijakan masing-masing dan kita harus menghadapi owner yang berbeda. Beda owner kadang beda kebijakan loh. Kita bikin kebijakan promo, owner di sini mungkin di brand A mungkin owner setuju, tapi di brand B belum tentu owner setuju. Kalau di Embos kan kita bikin kebijakan promo, sekali keluar berat tinggal bagi 6. Itu enaknya kalau 1 owner gitu. Nah ini 3 owner. Tapi mungkin perhitungan gajinya beda-beda Mas, persentasenya? Beda. Oh beda-beda ya? Beda. Itu enaknya. Enaknya itu. Jadi kalau 3 owner mungkin ada yang kecil, ada yang kali 2, mungkin ada yang kali 3/4 gitu kan, beda-beda. Beda-beda lah. Jadi ada plus minusnya, ada nggak enaknya, ada enaknya. Nanti coba kalau misalnya ini rame nih, kita akan lihat cabang-cabang yang lain tempat Mas Yadi. Oke lah, mungkin itu aja Mas ya. Oke, siap. Itu aja. Ada yang mau sampaikan Mas sama teman-teman, mungkin teman-teman yang pegang banyak cabang? Ada nggak teman-teman yang pegang banyak cabang Mas? Wah, itu udah senior berarti Pak. Buat saya udah senior. Nggak ada loh teman-teman yang cabangnya banyak selain Mas Yadi. Ya, maksudnya cabangnya banyak yang satu ya di Embos saja sih. Iya, maksudnya selain Embos. Ya nggak ada. Nggak ada kan yang 3 cabang kayak Mas Yadi. Nggak Tapi ada yang kelola cucian banyak, yang lain. 1 sih Pak.
paling satu. Iya, satu cabang itu kelola banyak teman-teman. Banyak. Di Jakarta juga kan? Padahal pada nanya, itu caranya gimana kelola cucian kok sampai 3 gitu? Beda bos. Nggak ada caranya. Yang penting kerjain. Jalanin aja. Yang penting kerjain aja. gitu. Dijalanin aja gitu ya itu ya. Sulit kalau misalnya disuruh gimana caranya ya bingung ya kalau nggak langsung dijalanin gitu loh. Kalau suruh nerangin kayak gitu saya tuh nggak suka kalau cuma ngomongan ya, langsung praktek. Langsung dipraktekin aja. Tapi memang ya kita kan memang dari cuci mobil. Ya ujungnya ya ini ya Mas. Ya. Ujungnya yang ngelola gitu ya. Kalau belum ada yang sampai punya kan Mas cuci mobil? Belum sih ada. Belum ada yang sampai punya usaha cuci mobil gitu di Jakarta? Belum ada Pak. Belum ya? Belum. Artinya belum sampai itulah levelnya. Jadi mengelola, misalnya kamu inilah yang oke lah Mas ya. Berarti kelola 3, tapi beda owner. Cuman kalau saya nggak punya partner pun juga nggak bisa Pak. Jadi harus pakai partner lah ya. Iyalah, itulah. Ada orang. Artinya kan yang ditahu owner kan kamu Mas. Iya kan, yang ditahu owner kan kamu. Kalaupun kamu kerja nanti pakai tim apa itu kan urusanmu di bawah kan. Sebagaimana kamu bisa mengerjakan tanggung jawab itu gitu. Oke lah Hemboser ya, mungkin itu saja video kali ini. Dan terima kasih Mas Yadi sudah berkenan untuk terima saya di sini. Kita sharing-sharing tentang cuci mobil, tentang car wash. Saya senang diskusi tentang car wash ini. Banyak ilmu nambah. Tapi jujur, kali ini saya datang ke sini tadi saya lihat tempat ini, waduh keren banget oke. Karena saya lihat dari media sosial nggak full seperti ini kan. Jadi cuma salonnya aja, cuma cucinya aja. Tapi saya lihat di sini bagus. Satu lagi Mas pertanyaan. Mas Yadi ngelola di sini, ngelola di 1, ngelola di 2, ngelola di 3. 3 bos ini tahu semua? Ya taunya saya udah ada usaha di sana gitu. Maksudnya cucian yang saya kelola di sana. Iya, maksudnya dikelola di sana ya. Artinya bos nggak begitu ngurusin lah Mas ya? Enggak. Yang penting omset itu nggak turun. Ya. Iya kan? Stabil, profit tetap sudah sesuai dengan target gitu kan. Ya itu bagus lah. Orang profesional seperti itu harusnya. Nggak usah baper. Lu ngurusin di sana, lu ngurusin enggak. Itu kan malah menghambat kan. Menghambat itu Pak, susah malah nggak berkembang. Nggak bisa berkembang. Oke ya, cukup. Sampai jumpa video-video Emos selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Emos Jakarta. Nyalakan lonceng notifikasinya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.